Tidak ada kelekatan lagi. Dalam bahasa lain adalah muncul kebosanan, muncul keengganan, baik terhadap tubuh ini maupun terhadap tubuh siapapun. Muncul keengganan. Dan karena enggan itulah lepas. Dan karena lepas itulah muncul pengetahuan bahwa aku telah lepas dari kelekatan terhadap tubuh. Dan karena melepas kelekatan pada tubuh, tidak adanya kotoran batin ini disertai dengan pandangan benar, orang disebut sebagai yang telah mencapai kebijaksanaan, yang telah mencapai kesucian. Apa itu suci? Kalau tadi bijaksana sudah tahu apa itu bijaksana. Bisa ingat apa itu bijaksana? Definisinya apa? Melihat secara jelas, bagus. Kalau suci apa definisinya? Ya, terlepas dari kotoran batin. Ya, itu pada intinya. Suci di sini adalah terlepas dari kotoran batin. Suci nama lain dari bersih. Bersih itulah yang dimaksud. Batin yang bersih adalah batin yang suci. Apa maksudnya bersih ini? Bersih itu ya maksudnya tidak kotor. Batin tidak kotor. Batin tidak kotor oleh apa? Batin tidak kotor oleh kotoran batin. Kotoran batin itu seperti apa? Ya, keserakahan disebut kotoran batin. Kebencian kotoran batin. Kebodohan kotoran batin. Kekikiran kotoran batin, kemalasan kotoran batin, kesombongan kotoran batin, cemburu kotoran batin. Mengapa hal-hal seperti itu disebut kotoran batin? Karena hal-hal seperti itu biasa ngotori batin. Soalnya kalau kotoran yang biasa ngotori mata disebut kotoran mata. Betul ya? Belelek. Kotoran yang biasa ngotori hidung disebut upil. Kotoran hidung. Nah, kotoran-kotoran tadi itu, keserakahan dan sebagainya biasa ngotori batin sehingga disebut kotoran batin. Nah, kotoran batin ini setelah mengotori batin, kondisi batin menjadi bagaimana? Menjadi kotor, menjadi keruh. Batin yang keruh, batin yang kotor bagaimana? Apakah jernih? Tidak. Batin yang tidak jernih seperti air yang tidak jernih, seperti kaca yang tidak jernih, bagaimana untuk dipakai melihat? Ya kabur, tidak jelas, tertutup. Mungkin bisa melihat secara keliru. Dan lebih dari itu, dampak dari batin yang kotor ini selain tidak jernih, tidak jelas untuk melihat, nah menjadi ada demam. Batin menjadi demam, menjadi panas. Sewaktu kotoran batin ada kotoran batinnya, sewaktu batin ada kotoran batinnya, batin menjadi demam. Yang demam bukan tubuh saja, tapi batin juga demam. Kita bisa merasakan sendiri, sewaktu menjadi geram, sewaktu muncul itikat buruk, ingin mencelakai musuh kita, ya demam, kita sedang panas di dalam. Ya, itu batin yang demam. Karena apa? Karena kotoran batin. Demam, panas, tegang, terhimpit, gelisah. Itu hal-hal yang ya tidak menyenangkan semuanya. Tidak menyenangkan semuanya. Dan ini secara umum dikatakan derita. Artinya apa? Di mana ada
kegeraman, kemarahan, itikat buruk yang seperti itu, yang sebagai salah satu bentuk kotoran batin, saat itu pula batin yang dikotori oleh kotoran batin seperti ini menjadi menderita. Apa sebabnya? Ya, ini kotoran batin ini. Kalau kotoran batin ini tidak muncul, batin pun tidak akan menjadi keruh, batin pun tidak akan menjadi menderita. Dan batin yang tidak keruh, batin yang tidak menderita, ini disebut batin yang tidak kotor. Batin yang tidak kotor adalah batin yang bersih. Batin yang bersih ini pula disebut sebagai batin yang suci. Suci itu tidak kotor. Suci itu yang bersih. Dalam arti bersih dari kotoran batin. Dan bermeditasi. Bermeditasi ini adalah upaya untuk mencapai bersihnya batin melalui pengembangan pengertian secara duniawi dan pengertian secara universal. Pengertian secara duniawi bagaimana melihat tubuh ini dari sisi kotornya. Karena melihat dari sisi kotor, tidak bersih, yang sebetulnya apakah ini penglihatan seperti ini adalah penglihatan yang kita sengaja buat-buat, melihat dari sisi kotornya yang sebetulnya tubuh ini bersih, kita sengaja untuk melihatnya dari sisi kotor? Tidak. Justru kita yang selama ini pada kenyataannya adalah tertipu melihatnya sebagai hal yang bersih, yang apabila kita lihat secara sebenarnya, secara lebih bijaksana dalam taraf duniawi, nah kita akan tahu tubuh ini kotor. Karena kotor, tidak bersih, tidak indah, dalam arti menjijikkan. Sesuatu yang tidak indah ini masih cukup sebagai alasankah kita menjadi melekati, menyenanginya? Tidak ada alasan lagi. Tidak ada sebab lagi untuk melekati, untuk menyenangi. Karena melihat tubuh dari sisi tidak bersihnya ini, dari sisi kotornya ini, dari sisi tidak indahnya ini, yang pada kenyataannya juga memang demikian, tidak membuat-buat. Cukup melihat dengan apa adanya seperti itu, yaitu yang tidak bersih seperti itu. Dan karena melihat dengan jelas ketidakbersihannya inilah keinginan-keinginan menjadi kendor, menjadi mundur, menjadi redup, menjadi sirna, hilang. Dan karena tidak ada keinginan, akibat-akibat yang dimunculkan oleh keinginan berupa kepanasan, berupa keterhimpitan, berupa ketegangan, berupa kegelisahan, tidak ada pula, akan tersingkirkan pula. Kondisi seperti ini disebut dengan ketenangan batin. Ketenangan ini yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Pali disebut dengan istilah samatha. Pengembangan untuk ketenangan batin disebut dengan samatha bhavana. Bhavana artinya pengembangan, samatha adalah ketenangan. Pengembangan demi ketenangan batin disebut dengan samatha bhavana. Bagaimana itu? Pada prinsipnya, pada dasarnya adalah proses membuat batin bebas dari kotoran batin. Oleh karena kotoran batin inilah penyebab ketidaktenangan. Menyingkirkan kotoran batin berarti membuat batin menjadi tenang. Nah, ini adalah dasar-dasar bermeditasi. Ini ada waktu tidak lama, kira-kira setengah jam untuk bisa berlatih, duduk bermeditasi. Atau kalau mau berdiri dulu barang 2 menit 3 menit dipersilahkan. Seperti misalnya kalimat kalau tidak sempurna kita dengarkan, apakah kita akan benar menanggapinya? Keburukan tidak patut dilakukan, baik itu mencuri, baik itu berbohong, baik itu berzina, baik itu membunuh. Semua perbuatan itu adalah tergolong sebagai perbuatan buruk. Kalau kita hanya memetik, bantainya berkhotbah, baik itu berbohong, baik itu membunuh. Nah,
hanya diambil itunya saja, ini tidak benar. Harus mengikuti dari awal. Bantenya mengatakan apa, ceramahnya dari awal itu apa, kemudian menyebut kata apa, dan simpulannya bagaimana, diambil secara keseluruhan. Demikian pula sabda Sang Buddha, ajaran Sang Buddha harus dimengerti secara keseluruhan. Memperhatikan nafas masuk, nafas keluar itu sekedar sebagai cara. Nah, ada dasar-dasarnya sebagaimana disebutkan tadi. Jadi harus dipahami secara menyeluruh, secara keseluruhan. Seperti misalnya sutra yang lain, sutta yang lain yang dikatakan Kalama Sutta. Jangan percaya kalaupun itu gurumu, jangan percaya kalau itu sudah ditulis di kitab suci, jangan percaya kalau itu sudah kepercayaan turun temurun, sudah tradisi ini itu apa dan sebagainya. Selesai. Terus siapa yang mau dipercaya? Terus apa yang menjadi pegangan? Bingung. Soalnya apa? Sebetulnya itu ada simpulannya. Simpulan yang bawah itu yang semestinya diikutkan. Tapi orang tidak mau mengikutkan itu. Terus hanya dicomot begitu saja. Akibatnya apa? Nah, Sang Buddha mengajarkan kita untuk tidak percaya. Ini itu kitab suci juga tidak boleh percaya. Guru kita juga tidak boleh percaya. Termasuk Sang Buddha juga tidak boleh dipercaya. Terus mau apa? Terus bagaimana? Menjadi kacau kalau kita mencomot hanya sebagian saja. Tidak semestinya. Meditasi, pelatihan meditasi juga demikian. Saya ngomong panjang lebar yang sulit mungkin untuk dimengerti. Ya, ini bukan pamer pengetahuan, sama sekali tidak. Kalau memilih ngomong atau tidak ngomong, saya memilih tidak ngomong. Capek soalnya ngomong. Benar. Dan untuk ngomong seperti ini juga tidak gampang. Perlu mengikuti konsentrasi yang kuat. Diikuti dengan konsentrasi yang kuat. Nah, bagaimanapun ini kalau tidak disampaikan, pelatihan meditasi yang sedang kita lakukan menjadi ya gatot. Jadi gagal total. Tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Datang jauh-jauh dari sini hanya untuk tarik nafas masuk, hembuskan nafas keluar. Tarik nafas masuk, hembuskan nafas keluar. Sekedar itu saja. Di rumah pun bisa sudah. Dan kalaupun melakukannya dimanapun tidak akan memberikan hasil yang optimal dengan cukup hanya memperhatikan nafas masuk keluar dan seterusnya. Nah, mulai kita bermeditasi, ambil posisi yang pas ya. Bertekad dalam hati. Pada saat ini saya namanya siapa? Ya. Akan sebut masing-masing dalam hati namanya. Sedang melaksanakan pelatihan batin. Hal-hal yang mengganggu proses pelatihan batin saya, baik berkaitan dengan masa lampau, berkaitan dengan masa depan, ataupun berkaitan dengan hal-hal sekarang ini. Semoga semuanya dapat tersingkirkan. Semoga dengan kekuatan Buddha, kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, kekuatan nilai-nilai luhur Dhamma, kekuatan nilai-nilai luhur Sangha, kekuatan nilai-nilai luhur ibu dan ayah, serta kekuatan nilai-nilai luhur kebaikan-kebaikan yang telah aku timbun, memberikan dukungan pada proses pelatihan meditasi saya. Memperhatikan nafas masuk dan keluar, dengan juga menyertakan pengertian-pengertian kebenaran tentang ketidakkekalan. Tidak ada yang kekal untuk bentukan. Tubuh ini bentukan. Nafas ini juga bentukan. Yang namanya bentukan ini
ya selalu berproses, tergantung pada faktor yang membentuk. Setiap saatnya, setiap momennya selalu berubah, muncul dan padam. Sesuatu yang berubah ini, yang tidak kekal ini, yang memang nyata terlihat demikian, apa patutnya, apa perlunya, apa timpalnya kemudian untuk dilekati, untuk dicengkeram, untuk dimiliki. Baik tubuh ini, baik nafas ini, maupun tubuh lain, nafas yang lain, pada person-person lain. Sebagaimana keberadaan tubuh ini yang tidak kekal, demikian pula tubuh siapapun yang lain tidak kekal. Semuanya, seluruh tubuh yang ada, tubuh siapapun, apapun, dicengkeram dengan ketidakkekalan. Terlihat dalam nafas ini, muncul dan tenggelamnya. Demikian pula keseluruhan tubuh diwarnai dengan ketidakkekalan. Memperhatikan nafas, baik saat masuk maupun saat keluar. Hembusan nafas yang panjang ataupun hembusan nafas yang pendek. Memperhatikan satu persatu nafas yang panjang dan yang pendek. Dan apabila memungkinkan, memperhatikan nafas secara keseluruhan, baik saat masuk maupun saat keluarnya. Lalu jika memungkinkan, membuat nafas ini menjadi lebih tenang, lebih lembut, lebih pelan. Sejauh itu bisa dilakukan. Tetapi yang mendasar adalah menyadari keberadaan nafas senormalnya, sealamiahnya. Saat nafas panjang, memperhatikan ini nafas masuk atau keluar panjang. Demikian pula saat nafas masuk atau keluar pendek, selalu membuat perhatian pada nafas dengan dasar pengertian-pengertian tentang ketidakkekalan. Badannya diusahakan yang tegak, tubuh yang tegak, tidak menekuk, tidak membungkuk, tidak condong, tidak miring, baik miring ke depan, miring ke belakang, atau miring ke samping. Yang merasa dirinya tidak fresh, tidak segar, boleh bangkit, mengambil posisi berjalan meditasi dengan objek yang sama. Apa itu? Ketidakkekalan. Memperhatikan langkah tubuh, memperhatikan gerak tubuh, yang keseluruhannya itu adalah satu proses tentang perubahan, tentang ketidakkekalan. Kalau ternyata ya dengan posisi berjalan pun masih mengantuk, masih tidak fresh, ya dipersilakan untuk ya mungkin ya membasuh muka supaya segar, kondusif untuk berlatih memperhatikan objek yang kita pilih. Untuk mereka yang telah paham betul sekalipun, juga bukan hal yang mudah untuk mendapatkan hasil-hasil bermeditasi, perkembangannya. Apalagi tanpa ada dasar yang benar. Dan lebih dari itu, praktiknya, pelaksanaannya, pelatihannya ya sebatas untuk formalitas.
Artinya formalitas pokoknya tampak kelihatan duduk bareng-bareng, jalan bareng-bareng, ngumpul makan bareng-bareng, diem tidak ngomong, formalitas. Setelah selesai teng buyar, ya mulai cuit-cuit pikiran kesana kemari, kata-kata kesana kemari, ya tidak karuan. Ya itu justru membatasi pelatihan itu hanya sebagai formalitas. Tidak ingin begitu. Meditasi begini tidak penting. Mau duduk bareng-bareng tidak harus. Satu duduk di pojokan mana silahkan. Keluar 1 jam silahkan. 2 jam boleh. 15 menit tidak apa-apa. Sekuatnya tiap orang tidak sama. Ada yang sudah terbiasa bisa 2 jam, yang lain mungkin hanya 20 menit sudah kaku, sudah tidak tahan. Bangkitlah. Bangkit untuk diselingi dengan meditasi jalan, tidak soal. Meditasi adalah pengembangan batin. Olah batin. Yang diolah batinnya untuk mendapatkan ketahanan, untuk mendapatkan pengertian-pengertian, untuk mencapai nilai-nilai luhur. Kalau duduk lama, bisa duduk lama, mampu duduk lama, berjam-jam. Ini sudah bukan olah batin, tapi olahraga. Tubuhnya yang diolah supaya bisa duduk lama. Dan tentunya bukan olah batin, bukan meditasi. Memang duduk lama, bisa duduk lama mendukung kita untuk bermeditasi, tapi itu sendiri bertahap disesuaikan dengan kebiasaan, sejauh apa kita telah mampu duduk lama. Kalau tidak, yang biasanya tidak pernah duduk bersila harus duduk bersila, itu sudah bagus kok. Kalau 20 menit itu sudah sepertinya itu kayak ya ditonjoki jarum seluruhnya. Apa yang terjadi kemudian? Memang tetap duduk, kelihatannya sih bermeditasi, kelihatannya, tapi di dalamnya itu nahan sakit. Hanya untuk menahan sakit. Ya untuk apa? Meditasi duduk bukan untuk menahan sakit, bukan untuk duduk menahan sakit bermeditasi, tapi duduk untuk mengerti, memahami objek melalui pengertian-pengertian benar. Harus bisa membedakan. Meditasi bukan untuk duduk dan menahan sakit. Kalau mau duduk menahan sakit, tidak usah bermeditasi. Perhatian dilakukan di setiap waktu, sebagaimana tadi dikatakan 24 jam kecuali tidur. Artinya apa? Selalu dalam perhatian. Perhatian seperti apa? Perhatian, dari 4 bahan ini bisa diambil 2 di antaranya, yaitu tentang satu yang paling gampang adalah ketidakindahan, dan 2 adalah yang sebetulnya tidak mudah, ya adalah ketidakkekalan. Saat kita berjalan, bermeditasi jalan, kita bisa saat berjalan melangkahkan kaki kanan atau kaki kiri dulu dilangkahkan, diayun sambil ya mencondongkan badan ke depan. Ini yang orang mungkin tidak sadar. Ya, bukan urusan gerak kaki saja berjalan itu. Memang pada awalnya kaki kiri diangkat, kemudian kaki kiri itu juga diayunkan. Sembari mengayunkan kaki kiri, badan ini bagian tengah sampai ke atas juga dicondongkan ke depan, supaya kaki setelah terayun bisa menginjakkan ke lantai lagi. Kalau tidak dicondongkan tubuhnya, kalaupun diayunkan nggak bisa nempel. Jadi harus mencondongkan tubuh juga sebelah atas, condongkan.
Setelah condong, nah kaki kiri bisa kemudian seperti menumpu tubuh. Demikian pula gerakan kaki selanjutnya, kaki kanan diangkat, diayunkan, diletakkan ke tanah lagi, ke lantai lagi. Proses ini diperhatikan penuh dengan perhatian bahwa yang bergerak ini adalah onggokan yang tidak indah, sesuatu yang tidak indah. Dari ujung paling atas rambut sampai ujung bawah telapak kaki. Sesuatu yang berjalan ini, onggokan yang berjalan ini adalah sesuatu yang tidak indah, menjijikkan. Yang berjalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, balik lagi, balik lagi. Bagaimana bisa melihat sisi tidak indahnya tubuh saat perhatian pada jalan tubuh yang berjalan ini? Kalau kemungkinan dalam berjalan ini ya terpikirkan atau terlintas atau melihat secara langsung orang lain, siapapun orangnya, yang dilihat itu juga sama, baik diri sendiri, tubuh ini maupun diri orang lain, tubuh itu kondisinya sama, keberadaan yang tidak indah, melihat ketidakindahannya. Ini bisa dilatih. Latihan bentuk kedua, saya tidak menentukan harus yang seperti ini atau seperti apa, terserah kesukaannya sendiri-sendiri. Bentuk kedua adalah dengan memperhatikan sisi ketidakkekalan tubuh. Saat berjalan juga sama. Saat kaki diangkat, itu sudah perubahan. Perubahan bentuk tubuh, sikap tubuh, posisi tubuh. Dari berdiri menjadi agak condong sedikit, kakinya terangkat satu. Sudah perubahan. Sewaktu diayunkan, juga perubahan lagi. Sewaktu diturunkan, perubahan lagi. Nah, ini perubahan seperti ini adalah bentuk ketidakkekalan dari segala sesuatunya. Termasuk luarannya, gerakannya ini adalah perubahan, dalamnya sendiri itu juga tidak berhenti. Darah selalu mengalir, siang malam, melek atau tidur. Jantung juga berdetak, nafas juga bernafas tiap saatnya, tidak pernah berhenti, selalu bergerak. Detak jantung selalu ada. Detak ini adalah proses perubahan. Kalau tidak berubah, jantung yang tidak ada detak. Kalau sudah membuka jantungnya, sudah membuka begitu saja, tidak ada mengempis lagi. Kalau sudah mengempis mengempis begitu saja, tidak ada membuka lagi. Soalnya itu namanya sesuatu yang tetap, yang stabil, artinya tidak berubah, tidak bergerak. Karena di dalam tubuh ini keberadaannya selalu sibuk, selalu ramai, tidak pernah tidak ramai. Ramai sekali di dalam tubuh ini. Sibuk, darah sibuk, apa sibuk, semuanya sibuk. Termasuk batinnya juga sibuk, pikirannya juga sibuk. Gejolaknya selalu tampak. Termasuk juga luarannya selalu saja ada. Apa yang orang lakukan, apa yang orang ucapkan, selalu sibuk. Ini keberadaan selalu bergerak, selalu berubah, selalu berjalan. Yang dikatakan bergerak, berjalan, berubah ini tidak lain adalah ketidakkekalan. Apa itu ketidakkekalan? Apa itu perubahan? Sesuatu yang ditandai dengan kemunculan, adanya kemunculan dan adanya kepadaman. Ini namanya perubahan. Tanpa kemunculan dan kepadaman ini tidak ada yang namanya berubah. Soalnya kalau tidak ada kemunculan kepadaman, tetap sama seperti semula.
Yang sebelumnya, kalau berubah itu yang sebelumnya menjadi apa, padam dulu, baru kemudian muncul sesuatu yang lain. Nah, tampak perubahannya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari secara jeli keberadaan perubahan dalam apa yang sedang kita hadapi, objek ini, apa itu tubuh ini, selalu mengalami perubahan, tidak kekal. Dan sesuatu yang tidak kekal ini patutkah kemudian untuk dilekati? Patutkah kemudian untuk dicengkeram? Patutkah kemudian untuk dimiliki? Baik tubuh ini, tubuh sendiri maupun tubuh lain, tubuh orang lain. Mencengkeram, melekati, memiliki sesuatu yang tidak kekal, itu hanya mendatangkan kekecewaan. Akan kecewa, soalnya yang namanya punya sifat berubah. Apa yang dicengkeram, dilekati, setelah itu berubah dan tampak nyata perubahannya ke arah yang tidak kita inginkan, semuanya itu adalah derita. Kalau kita tidak mau diombang-ambingkan oleh keberadaan yang tidak kekal semuanya itu, berhentilah melekati yang tidak kekal itu. Kita tidak mau berhenti dalam melekati sesuatu yang tidak kekal. Satu ditangkap, setelah hilang, setelah rusak, setelah berubah, dilepas, tangkap satu lagi, berubah lagi, rusak lagi, hilang lagi, pergi dari kita lagi, tangkap baru lagi. Nah, tidak ada habisnya. Kekecewaan terus berlangsung. Kita mencoba untuk berjalan, ambil kira-kira jarak 10 langkah. Jangan terlalu pendek, nanti pusing. Tetapi juga jangan terlalu jauh, nanti bisa hilang. Bukan menghilang, tidak. Maksudnya hilang alurnya, jadi hilang. Diatur sedemikian rupa, jangan sampai bertabrakan juga. Cari pojokan yang kira-kira aman. Dipersilakan kira-kira bisa ambil waktu setengah jam. Saat bangkit dari tempat duduk juga sama, harus dengan perhatian. Yang bangkit ini adalah onggokan, onggokan yang tidak bersih, tidak indah, penuh dengan perhatian. Untuk dapat memperhatikan dengan seksama, perlu pelan-pelan supaya ada perhatian secara jeli, secara teliti. Kita mengarahkan pengertian, pemahaman kita akan satu keberadaan. Ada 4 keberadaan yang bisa coba dulu 2 diantaranya, yaitu ketidakindahan dan ketidakkekalan. Kalau kita menunggu secara normalnya, memungkinkan juga. Tetapi kita juga, kalau sesuatu tidak kita dorong, tidak kita arahkan, akan ngacak, akan kemana? Sebetulnya meditasi kita itu apa yang kita tuju? Soalnya justru yang menjadi titik perhatian itu adalah di bahan ini sendiri. Kalau bahan, ketidakkekalan, ketidakindahan, ini ibarat bahan. Sedangkan jalan atau nafas ini sebagai resepnya, caranya. Memperhatikan nafas masuk keluar, memperhatikan jalan kanan kiri, itu hanya sebagai cara saja.
Ya bahannya itu adalah memahami ketidakkekalan, memahami ketidakindahan, menerapkannya ke dalamnya cara itu. Dua-duanya ini harus ada. Kalau hanya cara saja, yaitu memperhatikan nafas masuk keluar, ya itu tanpa bahan, kapan nggak ada janji untuk bisa selesai. Seperti seseorang yang tahu teori, tahu cara buat kue kukus, bolu kukus, tahu cara membuatnya, ada resepnya. Tapi hanya dengan menghafal resep, tidak mungkin kue kukus itu muncul di depan mata. Dengan hanya memperhatikan nafas masuk keluar, kemana arahnya tidak jelas. Sebaliknya kalau satu tindakan buat kue kukus ini sudah diberikan kepadanya tepungnya, telurnya, vanilinya, gula, apalagi ya macam-macam bahan untuk buat roti kukus, kue kukus. Tanpa diberi sedikit pun ya cara untuk membuatnya, nih bahan-bahan untuk buat roti kukus, kue kukus. Ya dia harus mencoba mungkin ribuan kali. Ya susah, bahkan ya tidak jadi. Tapi masih memungkinkan untuk jadi kalau hanya ada bahan tapi tidak punya cara. Ada seperti ini pengertian benar tentang ketidakindahan, tidak ada ketidakkekalan pengertian ini. Tapi ya tidak tahu bagaimana menerapkannya itu. Ya ini kalaupun punya tetapi tidak bisa terkembangkan dengan baik. Jadi cara memperhatikan nafas atau memperhatikan jalan ini harus dilengkapi tentunya, dan merupakan faktor yang terpenting, yaitu bahan berupa apa? Pengertian. Salah satunya adalah pengertian tentang ketidakindahan sebagai hal yang harus diadu itu dipadu atau dikerjakan. Begitu Bu ya. Ya, tentang ketidakkekalan ini sangat relatif dalam orang menyelidik. Itu sangat bergantung pada tingkat kejelian. Pada saat bernafas pun melihat ketidakkekalannya mungkin susah untuk orang pada awal pertama. Jadi untuk melihat ketidakkekalan pada nafas, dia harus mulai ya bernafas. Ya, ini tarik nafas yang pertama sampai dia hembuskan lagi keluar, baru selesai nafas. Tarik lagi, mulai muncul lagi. Padahal kalau kita hitung nafas begitu masuknya hilang, habis, gak bisa masuk lagi, itu sudah habis sebetulnya. Itu sudah padamnya. Keluar lagi itu sudah mulai. Itu kalau mau lebih jeli lagi. Tetapi pada saat nafas masuk itu dapat dibagi menjadi 3. Nafas masuk, nafas itu ditarik, mulai muncul sampai dapat nafas sedikit, sampai kira-kira awal nafas itu sudah berhenti awal nafas, ganti ke pertengahan nafas. Ini pertengahan nafas muncul, tengahnya nafas, awal pertengahan nafas muncul sampai pada akhir pertengahan nafas. Sampai nanti muncul lagi ya ujung akhir nafas. Sampai pada pas berhentinya, akhir nafas yang terakhir. Dibagi menjadi 3. Atau bisa dibagi lebih lembut lagi, tidak ada ukurannya. Atau kalau
terlalu juga sulit diarahkan juga seseorang yang bermeditasi objek nafas ini, ya, onggokan sosok yang bernafas ini kini sudah dalam usia sekian. Terserah usianya berapa. Bisa 8 tahun, bisa 20 tahun, bisa 50 tahun, bisa lebih dari itu. Nah, dahulu tentu bukan seusia ini. Dan nanti yang bernafas ini usianya akan bertambah dan bentuknya, nah dibayangkan orang yang sudah sangat tua akan menjadi seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa melihat yang namanya ketidakkekalan ini. Bukan memaksakan juga, tetapi mengarahkan. Kalau tidak diarahkan, apa yang kemudian dikembangkan? Termasuk juga saat berjalan. Nah, saat berjalan pun ada yang menghitung, ada yang memperhatikan gerak-gerik tubuh itu sedemikian jelinya, yaitu pada saat tumitnya diangkat, hanya tumit saja diangkat, nah itu sudah terjadi muncul dan tenggelam. Baru kemudian kedua, maksud saya kaki secara keseluruhan itu terangkat, itu sudah muncul lagi timbul tenggelam. Diayunkan itu sudah beberapa kali timbul tenggelam kalau mau betul-betul jeli memperhatikan. Sampai pada ujung kaki ini menyentuh ke lantai lagi. Nah, kemudian padamnya itu yaitu setelah ujungnya menyentuh dan dibarengi dengan bagian awal kaki yang menyentuh lantai itu sudah selesai. Diawali lagi dengan apa? Seluruh kaki menyentuh lantai. Mulainya dan pada ujungnya, nah semua kaki sudah rapi menyentuh lantai. Kemudian ganti ke kaki yang satu lagi yang melangkah, berikutnya lagi dan lagi. Atau secara longgarnya, nah setiap kaki kiri diangkat turun itu baru hitungan 1. Kaki kiri angkat sampai turun baru hitung 1. Maksudnya hitung 1 itu apa? Hitung muncul dan tenggelamnya, timbul dan padamnya. Kaki kanan juga demikian, timbul dan padamnya. Atau kalau mau lebih longgar lagi, kaki kanan diangkat ya sampai turun ya. Terus angkat lagi kaki kiri sampai turun lagi baru hitung 1. Yaitu apa? Satu set besar langkah telah terjadi. Mulai dari kaki kanan diangkat diletakkan, kaki kiri ya diletakkan, diletakkan ya. Mulai lagi kaki kanan lagi diangkat lagi, mulai 1 lagi, mulai ya muncul lagi, memperhatikan sisi kemunculan sampai nanti pada setelah kaki kiri diturunkan. Nah kita mencatat bahwa ini adalah selesainya, tuntasnya satu proses jalan dari mulai kaki kanan diangkat sampai ke kaki kiri diturunkan. Kaki kanan diangkat, diturunkan, kaki kiri diangkat, diturunkan lagi, baru satu setnya. Ini juga bisa. Tidak ada pemastian, tidak ada penentuan perenungan timbul dan tenggelamnya, timbul dan padamnya satu fenomena keberadaan ini ya harus seberapa, tidak. Setiap orang tidak sama. Waktu meditasi perhatiin nafas, kalau sama mikirin timbul tenggelam itu susah, coba perhatiin nafas dulu boleh? Ya boleh saja, tidak apa-apa memperhatikan nafas. Kalau memang masih susah untuk sembari memperhatikan nafas yang masuk,
memperhatikan tentang ketidakkekalannya atau ketidakindahannya, ya kita boleh untuk memulainya cukup dengan konsentrasi pada satu saja. Memang harus mikir. Ya, memang harus mikir. Memang harus memikirkan tentang nafas ini yang sedang masuk, yang sedang keluar, dan yang masuk dan keluar ini sebagai satu proses terjadi timbul dan tenggelam. Itu bisa dari secara alam. Maksudnya Timbul dan tenggelam itu nanti kita tidak secara alami, kita bukan dengan berpikir, tapi kita seperti tahu muncul. Boleh dengan berusaha menyadarinya secara alami, itulah yang dimaksud. Soalnya kalau baca di anapanasati itu kan sepertinya bersalah. Ya. Bukan di awal langsung kayak tahu munculnya. Ya, ini juga di anapanasati. Nah. Itu memang satu cara yang beberapa guru ajarkan. Tetapi itu sendiri kapan kita punya kesempatan untuk menyadari timbul dan lenyapnya nafas? Selama kita berlatih pernafasan itu kapan? Ada enggak batasannya? Ya, kita tidak jelas kapan kita mulai untuk memperhatikan, menyadari muncul dan tenggelamnya nafas. Nah, tidak ada batasan. Kita hanya dijanjiin saja. Nanti kalau sudah tenang, nanti kalau sudah pada tingkatan tertentu, baru menyadari timbul dan padamnya nafas. Tapi kapan itu? Betul ya? Ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai ya nafas itu betul-betul kita betul-betul merasa expert. Untuk tunggu merasa expert kita tidak akan mendapat itu, memperhatikan timbul dan tenggelamnya, dan tidak harus sampai segitu juga. Cukup dengan apa yang tampak, apa adanya ini saja. Meditasi agama Buddha dari tingkat yang paling sederhana pun bisa dilatih sejauh semampu atau sebatas kapasitas kemampuan masing-masing. Tidak harus pada tingkatan tertentu, nah harus seperti yang itu, nah kemudian menyadari timbul dan tenggelam. Yang itu sendiri, maaf, ya di antara para peserta, ya siapa yang kemudian bisa merasa sudah pada tingkatan seperti itu, jenjang itu, kemudian memperhatikan muncul dan tenggelamnya nafas, muncul dan padamnya dalam nafas, kemunculan dan kepadaman dalam nafas. Ya. Untuk awalan tidak soal, untuk awalan beberapa kali nafas, untuk kemudian ya mungkin juga karena tidak terbiasa. Permasalahannya adalah demikian. Kita terbiasa dengan sekadar atau sebatas memperhatikan nafas, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Hanya itu saja. Sehingga kalau kemudian ada item baru, ada tugas baru. Tugas apa? Tugas untuk memperhatikan keberadaan yang tidak kekalnya nafas ini, kita merasa terbebani. Nanti kalau kita pakai kembung kempis boleh enggak? Kembung kempis atau ujung hidung kita perhatikan sebetulnya tidak menjadi soal. Tidak perlu membedakan siapa cocok dengan yang mana, silakan. Dan tidak ada istilah kembung kempis itu vipassana. Kalau memperhatikan ujung hidung itu samatha, sama sekali tidak berdasar. Sama sekali tidak berdasar. Perbedaan samatha dan vipassana bukan sesimpel itu. Agak lama ya Bante ya. Kemudian timbul rasa sakit Bante, kita amatin. Apanya ya? Sakit kaki misalnya, kaki sakit, kita amatin kemudian frekuensinya dia tuh
kita tahu nih minyak mana muncul lagi nih, minyak lagi nih muncul lagi, itu gimana caranya atasi kebosanan itu kan? Kadang bosan gitu kan nih. Jadi tentang objek yang kita pegang, apakah bisa mulus? Enggak mudah. Ada sakit, ada gangguan pikiran macam-macam. Kalau enggak tubuhnya sakit ya ngantuk, mungkin tidur. Atau kalau tidak begitu ya kacau pikiran kesana kemari. Apapun bentuknya, ya kita patut untuk setelah terpecah dan menyadari balik lagi ke objek. Sakit bagaimanapun, setelah sakit rasa itu begitu kuat, mau tidak mau akan menarik, menggelandang perhatian kita ke sumber rasa sakit itu. Nah, kalau memang kita dengan rasa sakit itu bisa menahannya, bisa menolerir, ya. Kemudian kita kembali ke objek, itu bagus. Balik ke objek. Jangan kemudian ya bermain dengan rasa, itu bukan objek kita. Kalau mau objek perasaan boleh, ada sendiri objek perasaan. Dan yang diperhatikan bukan semata-mata perasaan yang menyakitkan. Yang kalau kita mau menilai lebih jauh tentang objek perasaan ini, yang utama bukan perasaan menyakitkan, tetapi justru perasaan menyenangkan. Ini yang perlu diperhatikan keseluruhan. Baik yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan, dan yang menyenangkan tidak menyenangkan pun bukan. Ya, orang mengatakannya netral. Perasaan netral. Justru di antara ketiganya ini, ya, yang paling kurang ada artinya. Soalnya apa? Soalnya kalau sampai memperhatikan sisi tidak menyenangkannya, perasaan tidak senang ini, itu gampang orang itu untuk melepaskan kelekatan. Ini rasa sakit, ini hidup, rasa sakit, ya. Ada perasaan sakit tidak menyenangkan dalam batin. Nah, ini gampang untuk kemudian muncul kebosanan. Muncul kebosanan akan pancakanda, terhadap pancakanda. Tetapi, kalau kemudian yang dirasakan itu adalah kebahagiaan, kesenangan, sulit untuk kemudian ini kesenangan muncul, bosan dengan pancakanda, sulit sekali. Ini yang musuh kita yang lebih utama. Bukan rasa sakit, tapi justru rasa senang. Objek nafas bukan semata-mata kita itu diarahkan untuk memperhatikan rasa sakit melulu, tetapi justru yang lebih penting dari itu adalah ya perasaan yang sisi menyenangkannya, termasuk ya perasaan netral. Sedangkan perasaan netral ini tetap juga harus diwaspadai bahwasanya kalaupun menyakitkan tidak, menyenangkan juga bukan, tetapi jangan sampai lengah bahwa perasaan yang netral ini bisa membawa pada pengertian-pengertian atau pandangan-pandangan keliru, menganggap sebagai yang kekal atau menganggap sebagai yang tidak ada, yang disebut dengan anusaya. Anusaya itu adalah kotoran batin yang mengarah pada kesenangan indrawi. Karena apa? Karena muncul bersamaan dengan perasaan menyenangkan ini. Kotoran batin yang muncul bersama dengan ketidaksenangan. Sesuatu yang bercokol bersama dengan kotoran batin ini. Tapi ada juga kotoran batin yang sangat-sangat mendalam,
yang bersama dengan ketidaktahuan ini, yaitu perasaan netral. Perasaan netral ini bisa menyelinap masuk ke dalamnya, atau mana yang